Halo teman-teman, kenalin aku Among dari Divisi Odori UKJ. Hari ini aku akan menjadi MC dan membawakan segmen terbaru dari UKJ. Nama segmennya itu Pod KJ. Di Pod KJ kita bakal membahas suatu topik menarik, mulai dari seluk-beluk unit kebudayaan Jepang, divisi-divisinya sampai kebudayaan Jepang itu sendiri. Hari ini aku udah bareng dua tamu menarik nih, Derin dan Iman. Boleh nih perkenalan dulu. Halo, Halo. konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama aku Derin Wisnu sebagai Ketua Unit Kebudayaan Jepang atau bisa disebut Bucho. Dan halo, Yoroshiku. Halo konnichiwa, aku Imad sebagai Wakil Ketua UKJ ITB. Yoroshiku Yoroshiku onegaishimasu. onegaishimasu. Oke, makasih ini perkenalannya. Untuk topik hari ini kita mulai dari yang ringan-ringan dulu aja ya. Kita akan ngobrolin soal UKJ sebagai wadah untuk para mahasiswa ITB yang mau belajar terkait budaya Jepang. Kalian bisa ceritain nggak sih UKJ itu unit yang seperti apa? Oke, mungkin dari aku dulu sendiri ya. UKJ itu mungkin secara nama Unit Kebudayaan Jepang. Nah, UKJ itu merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang ada di ITB, di mana para mahasiswanya itu berminat ataupun ingin belajar berkembang dalam budaya Jepang. Ya, jadi UKJ ini sebagai perkumpulan mahasiswa di ITB ya yang sama-sama meminati hal-hal berbau Jepangan gitulah. Jadi kita suka ya kumpul bareng gitu, nonton bareng ataupun kayak bikin karya bareng gitu. Pokoknya di UKJ seru gitulah. Mungkin selain itu di UKJ juga banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke UKJ buat nyari-nyari teman yang satu minat lah, buat cari teman obrolan, teman pergi ataupun teman belajar dalam kebudayaan Jepang. Oke, tadi kan isinya itu mahasiswa yang mau belajar budaya Jepang. Kalau gitu boleh dirinciin nggak lebih jelas? Budaya Jepang seperti apa aja yang bakal bisa kita temukan di UKJ? Nah, di UKJ sendiri tuh ada banyak kebudayaan yang bisa kita pelajari. Di mana di UKJ tuh ada 6 divisi. Mungkin yang pertama ada bahasa. Nah, di sini banyak banget nih mahasiswa yang pengen belajar bahasa untuk ke Jepang. Nah, dari situ UKJ memberikan sebuah divisi yang dimana kita bisa belajar bahasa di Jepang itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada divisi manga. Di mana divisi manga sesuai yang kita tahu manga itu merupakan komik yang diproduksi di Jepang. Di mana banyak komik-komik yang terkenal seperti Naruto, One Piece, dan sebagainya macamnya. Nah, di sini di divisi ini anggotanya itu banyak yang bisa menggambar ataupun minat untuk mereview manga-manga tersebut. Mungkin bisa dilanjut di divisi cosplay. Nah, ini lagi banyak-banyak nih di Bandung. Banyak event cosplay yang ada. Nah, di sana tuh, oh mungkin aku jelasin dulu. Cosplay itu merupakan kostum play di mana kita sebagai kita menggambarkan diri kita ataupun blank. Oke. Nah, buat selanjutnya tuh ada divisi cosplay di mana cosplay itu merupakan kostum play. Nah, kita tuh di cosplay meragakan ataupun menggunakan pakaian-pakaian kostum yang karakter yang kita mau peragakan. Oke, mungkin aku lanjut ya. Divisi lain di UKJ itu ada contohnya divisi musik. Itu, nah siapa dari kita yang gak suka dengerin musik gitu kan. Nah itu udah banyak nih musik-musik dari Jepang yang mainstream di Indonesia gitu. Entah musik anime, musik pop gitu-gitu. Nah divisi musik ini kita bisa biasa ya ngobrolin eh, apa yang lagi musik yang lagi ngetren lah gitu. Terus kalau ada yang punya skill biasa kita suka bikin cover lagu sendiri gitu. Oke, terus ada divisi lain, divisi masak. Wah ini unik nih. Nggak banyak ada di perkumpulan di Jepangan lain gitu ya. Eh, ya ini berasal dari kesukaan kita sama makanan-makanan Jepang ya. Contohnya kayak apalah ramen, kari, sushi gitu-gitu. Kita punya apa yang muncul keinginan buat gimana cara bikin sendiri gitu, makanya ada divisi masak, kita pengen bisa masak sendiri makanan-makanan Jepang kayak gitu. Dan terakhir ada namanya divisi odori. Odori ini di bahasa Jepang diartikan sebagai tarian gitu ya, jadi kita mempelajari tarian-tarian dari Jepang. Mungkin belum banyak yang tahu ya kayak apa gitu, tapi tarian dari Jepang tuh ada yang tradisional, ada yang modern, banyak juga macamnya gitu. Kita eh, yang suka gitu ataupun yang tertarik apa penasaran gitu biasa join nih belajar tarian-tarian unik lah dari Jepang kayak gitu.
Ini mungkin banyak pertanyaan juga dari anggota-anggota baru yang mau masuk UKJ. Gimana kalau misalkan kita punya lebih dari satu minat nih? Bisa nggak sih kita gabung ke 2 divisi atau bahkan lebih? Oke, soal divisi. Jadi tuh kalau misal di UKJ, saat kalian masuk ke UKJ, kalian akan dipilihkan ke divisi, salah satu divisi yang paling kalian minati atau kalian inginkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau di UKJ sendiri, kita bisa saling ikutan kegiatan divisi lain. Nah, jadi sebagai identitas kalian sebagai divisi, kalian juga bisa ikut. Contoh, Odori, kalian, misalkan aku sebagai divisi manga, aku bisa aja ikut tim Odorinya dan untuk latihan dan juga tampil. Atau bahkan di divisi masak, aku bisa aja kayak nyomot-nyomot makanan atau bahkan ikutan belajar masaknya. Nggak numpang makan aja ya. Iya. Ikut masak ya. Bahkan kita harus nyuci juga lah, paling enggak sebagai kontribusi. Selain itu, mungkin ya di UKJ sendiri kenapa harus difokusin di satu divisi? Ya supaya kita tuh ada apa ya sebutannya? Mungkin skip aja itu, oke. Terima kasih. Oke, kalau misalkan aku lihat nih dari kebanyakan manusia-manusia yang ada di Bandung gitu ya, kalau lagi jalan-jalan di mall banyak banget yang cosplay ataupun sekarang-sekarang ini juga film Jepang lebih banyak banget di bioskop. Nah, kita juga bisa lihat nih kalau budaya Jepang itu lagi banyak digandrungi sama anak-anak muda. Dan waktu itu aku pernah baca sesuatu di Twitter yang katanya jumlah wibu di Indonesia itu meningkat pasca pandemi COVID-19. Menurut kalian, kenapa budaya Jepang itu jadi menarik untuk dinikmati sama dipelajari? Oke, mungkin dari sini kita bisa lihat ya, saat pandemi itu kita banyak yang harus isolasi mandiri lah dan kita nggak boleh keluar rumah untuk ketemu teman atau bahkan main-main gitu. Nah, jadi orang-orang tuh di rumah gabut nih harus ngapain. Mungkin yang nonton YouTube tiba-tiba di Reelsnya atau di home-nya tuh bisa muncul nih ada anime. Di mana anime itu apa sih? Anime itu merupakan animasi atau kartun yang diproduksi di Jepang. Nah, ini tuh sekarang lagi banyak banget nih minatnya. Dimana kayak kita bisa merasakan nostalgia waktu kita masih kecil tuh suka nonton anime di televisi. Atau bahkan yang lanjut ya. Oke, di sini mungkin aku mau ngasih pandangan aku juga ya, kayak kenapa budaya Jepang tuh sekarang kayak banyak banget yang suka gitu, banyak banget yang mau belajar gitu. Nah, mungkin alasan pertama karena kita tuh udah dipaparkan sama banyak media dari Jepang ya sejak kecil gitu. Nah, kita tahu lah kayak kartun-kartun Doraemon, Shinchan, atau kayak acara TV Benteng Takeshi mungkin ada yang ingat gitu, kayak Masquerade gitu, kayak yang orang-orang tampil unik-unik gitu ya. Nah, jadi sejak kecil kita udah tahu hal-hal yang berbau Jepang kayak gitu. Jadi ketika besar kita ngerasa rindu gitu ya, bisa dibilang. Dan juga sekarang juga bisa dibilang anime, manga, game, VTuber itu udah makin mainstream aja ya. Jadi kayak semua orang tahu gitu. Jadi semakin banyak orang tahu juga semakin banyak yang suka kayak gitu. Ini juga ya tadi selama pandemi orang-orang diam aja di rumah lewat internet gitu dipaparin terus kayak gitu. Terus selanjutnya aku juga mau bilangin kenapa orang bisa suka Jepang tuh karena estetik gitu. Setuju nggak sih kalian kalau kalian membayangkan Jepang gitu kayak pasti ada hal-hal estetik gitu, kayak misalkan bunga sakura, gunung Fuji, terus kayak pakaian yukata, kimono, terus kalau di anime-anime itu biasanya ada kembang api gitu kan ya. Itu kayak orang-orang diliatin itu kayak yang ada di Jepang itu indah-indah kayak gitu, jadi ya otomatis tertarik gitu lah ya. Termasuk ini aku mau bilang dulu salah satu temanku ada yang suka banget sama kereta. karena di Jepang itu ada yang namanya budaya ya dari Shinkansen gitu kan ya, ada budaya keretanya tuh kuat banget, jadi ada yang namanya otaku kereta gitu. Jadi ya hal-hal semacam itu, estetik semacam itu jadi bikin orang suka banget sama Jepang gitu. Terakhir aku juga mau bilang alasan kenapa suka Jepang secara agak filosofis dan secara sosial gitu, karena mungkin ini orang yang belajar ini ya dari YouTube, dia ketemu rekomendasi video sejarah Jepang gitu.
Jadi Jepang itu emang negara yang unik gitu sejak Perang Dunia Kedua misalkan itu dia terpuruk terus kemudian bangkit sebagai ekonomi sebagai bahkan sebagai soft culture terbesar ya sekarang pengaruhnya. Eh, itu ya menarik banget orang jadi tertarik gimana sih Jepang bisa jadi negara kayak gitu. Eh, dan juga di era-era modern kini juga banyak ditemukan di video YouTube gitu kayak orang di jalanan di interview gitu itu kan konten-konten dari Jepang yang menarik gitu. Eh, termasuk hal-hal di Jepang yang membuat kita penasaran kita bikin kita wah gitu kayak service culture mereka gitu kan yang sangat ramah kayak gitu terus fashion orang-orang Jepang kan kayak fashionnya bagus-bagus semua gitu terus musik dari Jepang tuh kayak bisa dibilang berbeda ya kalau kalau di Western gitu kan kayak misalkan lagi musik-musik rap yang terkenal gitu kan ya sedangkan kalau di Jepang tuh masih budaya musik rock gitu masih thrive banget nih gitu terus ada yang namanya juga Vocaloid. Itu unik banget banyak orang yang suka kayak gitu jadi secara umum nih Jepang unik banget jadi kayak nggak bisa orang nggak suka gitu makanya banyak banget yang suka sama Jepang. Iya sih, aku setuju banget soal Jepang itu unik banget dan salah satu alasannya juga menjadi alasan aku ikut tertarik sama budaya Jepang yaitu yang banyak kartun-kartun dari Jepang yang menemani masa kecil kita bahkan kayak sampai ingat sampai sekarang dan masih aku rewatch. Kalian boleh cerita nggak nih masing-masing satu alasan kalian masuk ke UKJ? Oh wow alasan masuk UKJ ya. Hmm, kalau mau jujur sendiri nih aku masuk UKJ sebenarnya awalnya ingin keluar dari aku ingin menjadi orang gitu pasti aku nggak introvert amat gitu lah ya dulu ya jadi ya selama sekolah aku emang nggak banyak temennya gitu kan ya aku berpikir masuk kuliah ini aku pengen pengen punya temen gitu eh, pengen punya teman yang bisa diajak ngobrol lah ya itu jadi kepikiran apakah ada teman wibu yang bisa aku dapat awalnya gitu makanya masuk UKJ yang mungkin satu minat gitu jadi mungkin bakal mudah berbaur gitu dan ya ternyata terbukti juga sih dapat temen lah gitu di UKJ tuh. Oke, mungkin kenapa aku bisa masuk UKJ ya dan alasannya. Nah, dari waktu aku SMA, waktu itu tuh aku bingung banget buat pengen masuk universitas mana. Nah, dari situ tuh aku suka nonton YouTube nih. Waktu itu aku masih sempat jadi wibu juga. Mungkin terus sekarang aku ibu sih, cuman ya oke. Nah, dari situ tuh aku suka lihat kayak ya biasa di YouTube ada anime-anime, tapi aku sempat nemu nih suatu video di mana video itu tuh menunjukkan mahasiswa-mahasiswa yang tampil. Nah, aku telusuri lebih jauh di channelnya. Nah, channel itu tuh channel UKJ, Unit Kebudayaan Jepang. Nah, dari situ aku lihat, wah banyak banget nih karya-karya mahasiswa. Ada yang buat visual novel, ada yang ngebuat musik video, ada yang buat drama, dan juga penampilan-penampilan yang ada di Bunkan Ohi. Nah, dari situ aku takjub banget dengan bagaimana mereka bisa ngebuat suatu pertunjukan, suatu acara yang sebesar itu dan membawa nama ITB sendiri. Dari situ juga aku pengen nih masuk ke ITB. Jadi alasan aku masuk ITB tuh dari UKJ dulu pertama-tama. Nah, sejak saat itu aku terus-terusan berusaha buat masuk ITB walaupun aku gagal tapi tetap dicari terus cara buat masuk ITB dan akhirnya berhasil. Nah, waktu itu tuh aku sempat gap year dan perjuangan aku, motivasi aku tuh ya masuk UKJ itu sendiri. Mungkin itu sekian dari aku. Keren-keren nih Wow ceritanya. keren Terutama Derin ya, luar biasa sekali. dia sekarang jadi ketua. Wow, jadi ketua. Halo. Mungkin aku mau cerita juga kali ya soal alasan aku masuk UKJ. Jadi waktu dulu aku SD tuh aku sangat-sangat introvert ya, kayak Imat juga sebenarnya alasannya. Jadi kayak aku gak bakal ngomong kalau nggak diajak ngomong duluan gitu. Nah, waktu SMP tuh aku sama teman-teman aku ke tempat rental baca komik gitu, komik Jepang. Nah, di situ tuh ngumpul orang-orang yang nggak saling kenal satu sama lain, tapi kayak mereka ngebahas komik dan akrab gitu loh. Nah, aku juga pengen mulai conversation nih sama orang lain, tapi bingung topiknya apa. Akhirnya dari situ, oh aku coba deh pinjam satu buku, terus lama-lama jadi 10 buku, terus lama-lama jadi banyak dan bisa start conversation sama orang lain ngebahas manga yang lagi aku baca gitu. Nah,
Waktu SMP aku pakai formula itu, waktu SMA aku tingkatin lagi formulanya. Jadi aku ikut unit Jepang juga, Japanese Community di SMA, dan dari situ tuh dapat lumayan banyak teman, bahkan dari luar-luar kelas gitu. Nah, sampai situ SMA itu kayak wah menarik nih gara-gara aku ikut Japanese Community. Habis itu masuk kuliah, oke, kita ulang lagi formulanya dengan cara aku masuk UKJ. Nah, ternyata di sini aku dapat banyak teman, dan selain aku dapat banyak teman gitu ya, di sini aku juga bisa belajar tentang minat aku lebih jauh lagi. Jadi di SMA itu aku emang udah minat sama ngedance gitu, tapi emang kurang ke explore karena pandemi waktu SMA. Terus di UKJ ada divisi odori, jadi bisa lebih dieksplor lagi gitu. Itu bisa kita lanjut ke pengalaman mengesankan selama di UKJ. Apa nih yang bikin kalian bisa gak lupa dengan momen-momen kalian di UKJ? Wah, pengalaman mengesankan ya. Ya jadi ya kalau kalau lihat ke belakang kayak UKJ ini ya berperan banget lah sama kehidupanku gitu. Mungkin pertama ini ya masa-masa awal ketika masuk UKJ itu mungkin bagi kalian yang mungkin semoga masih sama ya, nggak tahu di tahun-tahun berikutnya gimana. Tapi kalau dulu itu ada yang namanya Yokoso UKJE, itu kayak ya pengenalan lah, masa pengenalan pas awal-awal masuk UKJ, pas iya masuk UKJ itu tuh di semester 1 kuliah. Itu tuh pengenalan UKJ itu yang kayak tiap minggu tuh ada acaranya kayak gitu. Itu bisa dibilang salah satu yang membuatku bertahan di ITB gitu, satu-satunya. Kenapa gitu? Karena dulu tuh masih online ya, pas aku semester 1 itu kayak kuliah itu boring banget menurutku, di depan laptop kelas online itu boring banget. Makanya aku menunggu tiap akhir pekan buat Yokoso ini, buat pengenalan UKJ gitu. Nah jadi ya banyak lah di Yokoso itu kayak ada bikin-bikin karya, terus bikin-bikin naskah drama semacamnya gitu, yang membuatku bertahan di semester 1 gitu sih. Terus mungkin kalau yang lebih recent, lebih dekat-dekat sini mungkin Bung Kanohi ya. Bung Kanohi itu acara tahunannya UKJ, itu aku wah si persiapannya banyak banget itu. uh, dan ketika hari H tuh bisa ngerasain kayak perjuangan persiapan perform, persiapan tampil gitu. Eh, dan ya di hari H BNH itu kayak sangat terbayar, sangat satisfying. Itu pertama kalinya aku tampil di masa besar gitu kan ya, itu berkesan banget sih, nggak terlupakan gitulah. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, pengalaman paling berkesan tuh aku bisa belajar banyak hal dari UKJ ini. Bagaimana aku bisa berorganisasi, berkarya, berteman juga, dan mungkin yang paling berkesan juga saat aku menjadi ketua pelaksana dari Bunkan itu sendiri. Jadi sesuatu yang aku udah impikan gitu, udah tontonin dari sejak SMA tuh aku bisa mewujudkannya gitu buat orang lain juga. Nah, dari situ tuh aku bisa belajar buat berorganisasi, bagaimana berkepanitiaan, bertemu dengan orang banyak, bahkan dari luar unit aku sendiri, dan juga organisasi-organisasi di luar ITB sendiri. Itu menurut aku berkesan banget sih. Satu lagi yang berkesan waktu hearing Derin. Wah, Menyampaikan dimasukin tuh. visi misi menjadi ketua. Ya, kalau misalnya visi misi jadi ketua tuh, ya aku suka banget sama UKJ. Aku cinta banget sama UKJ. Jadi aku pengen supaya UKJ ini terus berlanjut gitu. Jangan sampai UKJ berakhir di tahun itu. Maka dari itu aku pengen meneruskan impian-impian aku juga, dan juga semoga impian dari semua anggota-anggota UKJ itu sendiri. Tapi seru ya dulu pas jadi ketua pelaksana Bung Kanohi gitu. Gimana? Seru nggak? Wah, itu seru banget sih. Kayak aku pertama kali jadi ketua pelaksana, banyak yang harus aku pelajarin juga dari setiap divisi yang ada. Nah, dan itu juga cukup capek sih menurut aku. Kayak harus
berkomunikasi dengan banyak orang karena aku juga introvert di sini, jadi kayak susah banget nih. Tapi dari situ sendiri aku bisa semakin berkembang, jadi bisa mewujudkan acara yang aku impikan itu. Mantap, motivasi sekali untuk anggota-anggota muda Darin. Ya, kita masuk ke part 2. Itu adalah part fact check. Jadi aku bakal ngasih nih fakta-fakta tentang UKJ atau Wibu secara umum. Nanti kalian bisa konfirmasi ya benar atau salah sama alasannya. Oke, kita mulai sama fakta yang pertama. ITB kampus Wibu, benar atau salah? Wah, itu sih Benar. pasti kalau misalkan kamu tanya orang di jalan, kamu pernah nonton ini enggak? Oh iya, terus pasti bisa berlanjut terus tuh obrolannya karena banyak banget di ITB tuh wibu, suka nonton anime lah, suka apalah gitu. Iya ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena apa ya, kalau orang bilang iya karena orang-orang yang teknik emang kebanyakan wibu atau gimana. Tapi kalau iya karena kubandingin sama teman di univ lain gitu, kayak yang wibu emang nggak sebanyak itu yang lain, jadi ya ada benarnya gitu ITB kampus. Tapi kebanyakan wibu gitu. di ITB tuh insider gitu gak sih? Kayak malu-malu nih buat menunjukkan dirinya itu punya Jepang. bener Bener sih, pasti bener banget sih. iya bener. Ya, contohnya aja ada di jurusan aku gitu, ada anak yang aku baru tahu dia itu wibu, dia suka anime itu di semester 4. Jadi selama semester 3 itu aku suka ngobrol sama dia, tapi dia nggak pernah ngobrol tentang anime gitu. Baru semester 4 kita tahu. Ya banyak yang malu-malu sih. Oke, kita lanjut ke fakta kedua. UKJ isinya wibu semua, benar atau salah? Gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Bisa dijelasin nggak? Mungkin dari aku sendiri ya, walaupun di ITB banyak wibu, tapi gak semua orang di UKJ tuh ya merupakan wibu, karena ada juga yang berminat atau bahkan soal Jepangan doang. Jadi kalau soal pop culture-nya itu kurang biasanya. Iya. Kadang-kadang emang ketemu ya teman di UKJ itu pas ya pertama kali ngobrol gitu, kenapa kamu masuk UKJ gitu, apa yang kamu suka gitu. Dia bilang, ada yang bilang coba-coba aja masuk gitu, ada gitu. Jadi ya dia emang Sama sih, berminat aku juga belajar punya hal teman baru yang gitu aja. dia nggak pernah baca manga, nggak pernah nonton anime, tapi kayak kenapa kamu ikut UKJ gitu, kayak ternyata mereka cuman coba-coba aja dan pengen ngerasain katanya rasanya di univ Jepang itu kayak gimana. Oke, fakta ketiga. Anak UKJ kebanyakan ansos dan introvert. Setengah-setengah. Setengah ya. Iya. Oh, kalau di UKJ sendiri ya pasti ada yang extrovert lah ya, kayak suka ngajak keluar gitu buat kita hangout bareng, karaoke bareng, atau bahkan nonton anime bareng gitu. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang malah introvert gitu, kayak susah buat ngobrol sama orang lain. Contohnya kita tapi yang lagi bikin ya masih podcast pengen sekarang. berkarya gitu. Contohnya kita Iya. bener. Iya. Ya, menurutku juga sejak masuk UKJ itu ada aja orang yang semacam berubah ya, dari awalnya introvert menjadi ekstrovert. Kebalikannya juga ya bisa aku bayangkan lah ya, ada gitu. Jadi emang di UKJ ini ketemu banyak orang, dan ketika kamu ketemu banyak orang yang seminat tuh, kamu bisa minat yang kamu pendam itu bisa terkeluarkan gitu. Jadi kamu bisa tiba-tiba menjadi banyak ngobrol, jadi Oke, banyak ketemu fakta orang kayak keempat. gitu. Aku pernah dengar nih dari teman-teman di UKJ, katanya UKJ itu kepanjangannya unit ketemu jodoh. Benar atau enggak tuh? Dan bisa dikonfirmasi karena sampai sekarang kita belum ketemu. Nggak tahu. Kita Ya. belum ketemu. Iya. Mungkin ketuanya beda kasus ya. Iya, iya. Ya nggak sedikit juga sih banyak yang ketemu jodoh. Oh, kamu ya, kamu ketua ya. Oh, Ya kurang lebih. ya. Aku rasa dimaklumi ya, karena emang ada kejadiannya emang cukup banyak gitu. Jadi ya UKJ kan satu minat ya, awalnya ketemuan karena satu minat, terus sama-sama Keterusan. ikut kegiatan bareng, terus kayak
tiba-tiba bareng terus gitu, terus Keterusan. yaudah, keterusan gitu. Menarik, menarik. Gak ada salahnya Mungkin sih untuk yang ingin disebut mencari ketemu jodoh, unit ketemu bisa jodoh join gitu. UKJ ya Iya. di masa kepenerimaan yang akan mendatang. Ingin mencari jodoh, bisa join UKJ ya di masa kepenerimaan yang akan mendatang. Oke, sampai di sini nih bahan silakan. obrolan Gambar ya. kita. Udah seru-seru banget pembahasan yang udah kita omongin tadi. Mungkin kita bisa ketemu di Nekes untuk ngomongin hal-hal yang lebih menarik dan lebih jauh lagi tentang budaya Jepang. Makasih ya untuk Derin dan Imat. Mungkin ada kata-kata penutup dulu. Makasih ya untuk Derin dan Imat. Mungkin ada kata-kata penutup dulu. Ya mungkin ini kan sebenarnya pengenalan UKJ aja sih, apa jadi ya UKJ ya sebenarnya santai banget gitu, kayak orang unit Jepangan yang sifatnya nggak memaksa, nggak bikin terlalu kamu terpressure untuk apa ya, untuk berkontribusi terus gitu kan ya. Jadi sebenarnya bagi siapapun yang pengen masuk UKJ itu sangat terbuka gitu loh. Kita sebagai teman main, sebagai teman apa ya, misal pengen ke event Wibu nggak ada barengannya gitu kan ya, mungkin pas kalau udah di TB masuk aja dulu, terus kayak ajak temen gitu, dapat banyak barengan kayak gitu ya, kita terbuka lah kayak gitu. Ya benar banget kata Imat. Jadi buat kalian yang anak-anak SMA yang mau ke UKJ, bisa banget nih buat masuk ke ITB dulu, terus daftar ke UKJ. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Makasih semua Imat dan Derin. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Arigato. Dadah. Bye bye. Otsukare sama deshita. Atsu. Nah, dari situ aku merupakan nggak bisa. Semoga gue buat. Nggak apa, nanti dikat nggak apa. Gue minta saya editor. Maaf, saya gugup banget sekarang, keringetan. Oke, mungkin aku ulang dari awal dulu. Nggak tahu help me. Kayak kita pakai recording yang tadi aja. Jangan Derin. Ayo Derin, kamu bisa. Aku nggak bisa dulu. Gak usah terlalu formal. Sumpah gue nggak bisa giniin. Ini mumpung nggak ada yang memaksa buat terus lanjut gitu. Nggak ada yang maksa ngobrol terus gitu. Aku yang memaksa. Iya, hostnya doang. Minum dulu boleh. Kayak efek minum deh tadi. Ini nanti recording setengah jam, 10 menitnya break doang.